Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dunya kulluha mata, wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu salihah. Dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Inilah istri yang soleha. Episode ke-34. Nela menarik tangan ibunya, mengajaknya untuk pergi. Ibunya tidak bergeming. Dia melihat Aisyah dengan penuh kemarahan. "Saya tidak berbicara denganmu. Kenapa kamu ikut campur?" Aisyah tersenyum. "Saya ikut campur karena Anda sedang bicarakan saya juga." "Apa maksudmu?" "Saya adalah si istri sah yang Anda katakan tadi." Ibu Nurul tampak kaget. Begitu juga dengan Nurul dan kakaknya. Jika tidak tahu menahu apa yang sebenarnya terjadi, lebih baik Anda jangan sok tahu dan berkoar-koar seolah tahu semuanya. Saya mengerti perasaan Anda. Sebagai seorang ibu, Anda pasti sakit hati karena putri Anda tidak jadi dinikahi. Namun sebagai seorang yang beriman, Anda seharusnya juga tahu jika jodoh sudah Allah yang menentukan. Ustaz Zaidan bukan jodoh putri Anda. Sadari itu. Dan alih-alih menyalahkan, mencari tahu kejelekan dan membuka aib seseorang, lalu mengatakan di hadapan banyak orang, dengan maksud ingin membuatnya malu, lebih baik kalian introspeksi diri saja dulu. Sebelum mencari kesalahan orang lain, lebih baik lihatlah diri sendiri dulu. Karena bisa jadi, kesalahan dan kekurangan kalianlah yang lebih banyak. Sebuah kekurangan yang membuat Ustaz Zaidan lebih mantap memilih wanita yang menurut Anda buruk itu dibandingkan putri Anda. Ibu Nurul terdiam. Dia langsung salah tingkah, sementara Nurul hanya semakin menundukkan kepalanya saja. Zaidan dan Zayan tersenyum melihat Aisyah yang membalikkan situasi. Aisyah melihat Anita. "Berhentilah menangis, tersenyumlah. Karena ketika kamu dicela, dihina dan direndahkan oleh orang lain, janganlah bersedih. Sesungguhnya orang itu sedang berbuat baik padamu dari dua sisi. Pertama, dia sedang menghadiahkan kebaikannya padamu." Aisyah melihat Nurul dan ibunya sambil tersenyum. "Kedua, karena celaan dan hinaan yang kamu terima, Allah menghapuskan dosa-dosamu." Aisyah kembali melihat Anita. Ibu Nurul tampak sangat marah. Dia tidak terima dengan semua perkataan Aisyah, namun dia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Beruntung Nela menarik tangannya lagi mengajaknya pergi. Akhirnya dia dan kedua anaknya bisa pergi dari sana dengan setengah terburu-buru karena tidak kuat menahan malu. Zaidan melirik Anita sekilas. Melihat calon istrinya itu masih terisak menangis. Dia tidak bisa berbuat banyak selain menunduk merasa bersalah. Anita mencoba menghentikan tangisnya. Dia menyeka air matanya membelakangi Zaidan dan adiknya. "Terima kasih Aisyah." Anita mencoba untuk tersenyum sambil melihat Aisyah juga kedua kakaknya. Aisyah mengangguk juga sambil tersenyum dan mengelus lengan sahabatnya. "Aku harus pergi," ucap Anita sambil membalikkan badannya menuju mobil. "Jangan, suasana hatimu sedang tidak baik. Sebaiknya nanti saja menunggu kamu lebih tenang sedikit." Lela mencegah Anita pergi. Siti dan Aisyah mengiyakan. "Aku baik-baik saja, kalian tenang saja." Anita terus mencoba untuk tersenyum agar tidak membuat Lela dan yang lainnya khawatir. Anita lantas mengucapkan salam lalu memasuki mobilnya. Tak lama dia melajukan kendaraannya meninggalkan pondok. Begitu juga dengan Zaidan dan adiknya. Mereka juga memasuki mobil dan segera pergi dari sana setelah berpamitan pada Aisyah dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, Zayan sesekali melirik Zaidan sambil tersenyum-senyum sendiri, sementara yang dilirik fokus menyetir dengan serius. Zayan melihat jam tangannya, lalu menguap dan melirik kakaknya sekali lagi.
Kita akan terlambat. Biarkan saja, jawab Zaidan tanpa melihat adiknya. Fokus menyetir sambil melihat mobil di depannya. Iya, biarkan saja. Lagi pula, siapa yang peduli dengan kemarahan Kak Amira? Yang terpenting sekarang kan keselamatan calon kakak iparku. Zayan menunjuk mobil di depannya. Mobil yang sedari tadi diikuti oleh kakaknya. Mobil yang melaju dengan pelan, sehingga mau tidak mau mobil mereka pun ikut melaju dengan pelan. Zaidan tidak bergeming. Tenang saja, aku akan membela abang. Jika Kak Amira marah karena kita datang terlambat, aku akan katakan jika kita tadi sedang mengawal calon kakak iparku, agar dia sampai di tempat tujuan dengan selamat. Karena kalau sesuatu terjadi padanya, abangku ini tidak akan jadi menikah. Kalau begitu yang akan rugi aku, juga yang tidak akan menikah. Ucap Zayan panjang lebar. Zaidan melirik adiknya sekilas. Kamu baru lulus, apa sudah memikirkan untuk menikah? Apa salahnya? Umurku sudah 25 tahun, usia yang ideal untuk membangun rumah tangga. Apa sudah ada wanita yang menarik hatimu? Zayan terdiam. Dia terlihat sedang mengingat sesuatu. Di antara para bidadari tadi, apa ada yang masih single? Zaidan tersenyum. Dia seperti mendapatkan ide untuk menjodohkan adiknya dengan salah seorang kakak Aisyah. Maksudmu putri-putrinya almarhum Abah? Iya. Selain soleha, aku juga yakin jika mereka sangat cantik. Zayan tersenyum sendiri. Ada 2 orang. Benarkah? Tanya Zayan antusias. Tapi mereka janda. Dua-duanya. Zaidan mengangguk. Zayan terdiam sejenak. Tidak masalah. Ucapnya lagi dengan kembali tersenyum. Zaidan juga ikut tersenyum. Apa kamu serius? Zayan hanya tertawa, tak memberikan jawaban. Sementara itu, Anita terus saja melihat kaca spion, di mana dia melihat mobil Zaidan terus saja membuntuti mobilnya dari tadi. Dalam hati tentu saja dia merasa senang, karena itu menjadi tanda jika Zaidan khawatir akan dirinya. Namun dirinya bertanya-tanya, benarkah Zaidan tidak terpengaruh akan perkataan ibunya Nurul tadi? Setelah mengetahui masa lalunya yang buruk, benarkah Zaidan masih mau menjadikannya sebagai seorang istri? Aisyah baru pulang dari menziarahi kuburan abahnya. Sesampainya di rumah, dia kaget mendapati kedua mertuanya sedang menunggunya. Aisyah langsung disambut bahagia oleh sang ibu mertua. Suamimu menelepon kami, memberitahu jika kamu akan di sini selama dia ikut seminar di luar kota. Itu bagus sekali, nak. Memang wanita hamil muda sepertimu tidak boleh tinggal sendirian di rumah. Harus ada orang yang menjaga dan merawatmu. Sebenarnya ibu ingin sekali mengajakmu ke rumah, tapi mungkin kamu akan merasa lebih nyaman tinggal di sini bersama Umi dan saudari-saudarimu. Kamu tidak akan kesepian di sini. Tidak, ibu. Aku juga nyaman tinggal di rumah ibu. Tentu saja aku akan menginap di sana juga nanti. Sang mertua terlihat senang. Dia lalu menanyakan seputar kehamilan menantunya, bercengkrama bersama Umi dan kakak-kakaknya Aisyah. Malam hari, selesai berteleponan dengan Alfian, Aisyah yang sudah bersiap untuk tidur menerima panggilan telepon dari Anita. Maaf Aisyah, aku mengganggumu malam-malam. Tidak apa-apa. Anita lantas menceritakan kegundahan hatinya. Zaidan baru saja mengirimiku pesan. Dia meminta maaf atas apa yang terjadi tadi siang. Dia merasa jika itu adalah salahnya. Aisyah, alih-alih merasa ragu, setelah mengetahui segala keburukanku di masa lalu, dia malah membuatku yakin jika dirinya merasa tidak salah memilih aku sebagai pendampingnya. Itu bagus. Ustaz Zaidan memang lelaki yang sangat baik. Kamu beruntung. Karena itulah kini aku merasa jika dia terlalu baik untukku. Apa kamu tahu, jika kita harus mempertahankan seseorang,
yang mempunyai 4 kriteria ini. Pertama, orang yang telah mengetahui sisi burukmu, namun tidak pergi meninggalkanmu. Kedua, orang yang memahami keadaanmu, meskipun kamu tidak memberitahu. Ketiga, orang yang percaya penuh padamu, meskipun kamu tidak percaya diri saat itu. Keempat, orang yang tidak ikut membencimu di saat semua orang sangat membencimu. Semua itu ada pada diri Ustadz Zaidan. Pertahankan dia, karena kamu tidak akan menemukan lelaki seperti itu lagi. Keesokan harinya, aku merindukanmu, ucap Alfian di ujung telepon. Aku juga. Oh iya, hari ini aku akan pergi ke rumah ibu, diantar ke Ahmad. Aku akan menginap di sana beberapa hari. Baguslah, ibu dan ayah pasti senang kamu menginap di sana. Keduanya terus berbincang, saling bertukar cerita dan mencurahkan kerinduan. Hingga setelah beberapa saat, mereka menyudahi pembicaraannya. Setelah mengucap salam, Aisyah menutup teleponnya. Dia lalu berjalan keluar kamar. Aisyah berjalan menuju dapur, melihat kedua kakaknya sedang sibuk memasak. Dia lantas bermaksud untuk membantu, namun mereka segera melarangnya. Sudah, kamu istirahat saja, ucap Lela sambil menggiring Aisyah untuk keluar dapur. Lebih baik kamu panggil Umi dan katakan jika sebentar lagi sarapan akan siap, ucap Lela lalu sambil menunjuk kamar Umi. Aisyah lalu berjalan menuju kamar ibunya. Setelah mengetuk, dia membuka pintu kamar, melihat Umi yang masih berada di atas sajadahnya. Dia lalu menghampiri sang ibu. Dengan perlahan, Aisyah duduk di samping Umi, yang terlihat khusyuk berdoa sambil memejamkan mata dan sebelah tangan yang memegang tasbih. Aisyah lalu memeluk ibunya, sambil menyandarkan kepalanya di pundak sang ibu. Dia semakin mengeratkan pelukannya. Umi membuka matanya, dia lalu memegang kepala putrinya dengan lembut. Ya Allah, Engkaulah yang maha melihat isi hati manusia, termasuk itu ibuku. Jika Engkau melihat dirinya berlumur dosa, maka ampunilah dia. Jika Engkau melihatnya dalam keadaan bersedih, aku mohon gembirakanlah hatinya. Jika Engkau melihatnya dalam keadaan resah dan bimbang, hamba mohon hilangkanlah kebimbangannya. Jauhkanlah keresahannya dan permudahkanlah urusannya. Jika dia dalam keadaan lelah karena anak-anaknya, hamba mohon padamu ya Rabb, sampaikanlah berita gembira padanya tentang pahala dan ganjaran yang besar telah menunggunya, ucap Aisyah sambil menitikkan air matanya. Amin, jawab Umi berkali-kali, lalu mengecup kening putrinya dengan penuh kasih sayang. Aisyah mengangkat kepalanya, melihat Umi yang matanya telah berair. Umi, aku tahu kepergian Abah membuat beban Umi bertambah. Kini Umi menjadi satu-satunya tumpuan dari segala masalah dan keluh kesah kami. Tapi percayalah Umi, kami anak-anakmu tidak ingin membuatmu sedih dan gundah. Sebisa mungkin kami hanya ingin membahagiakanmu. Karena kini hanya Umilah satu-satunya sumber keberkahan kami di dunia ini. Umi tahu itu, Nak. Umi tahu jika semua anak Umi tidak akan membuat Umi susah, ucapnya sambil terisak. Lalu apa yang Umi pikirkan? Umi memandang wajah Aisyah. Dia lalu menceritakan kegundahan hatinya, kegelisahan akan ketakutannya jika salah mengambil keputusan tentang ketiga saudarinya yang belum menikah. Ada beberapa lamaran untuk kedua kakakmu, juga adikmu. Umi dan kesemua kakak laki-lakimu merasa bingung untuk memilih mana yang terbaik untuk saudari-saudarimu, karena mereka menyerahkan semuanya pada kami. Aisyah kini mengerti kegundahan hati yang tengah dirasakan sang ibunda. Umi merasa trauma atas kejadian yang telah menimpa kedua putrinya.
Tak ingin kejadian yang sama terulang lagi. Umi, semoga kali ini Allah memberikan jodoh yang baik untuk mereka. Aku tahu jika Umi tidak akan salah memilih. Firasat seorang ibu sangat tajam. Gunakan itu, Umi, karena seorang ibu selalu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Di tengah seminar yang sedang berlangsung, Alfian sedikit merenung sambil memainkan ponselnya. Melihat berulang kali pesan dari Aisyah padanya yang selalu mengingatkannya untuk tidak telat makan dan sholat, Alfian tersenyum sendiri ketika dia melihat di galeri foto-foto sang istri yang sudah amat sangat dirindukannya, walaupun baru berpisah selama 2 hari saja. Hei! Alfian kaget ketika temannya yang duduk di sebelahnya menyenggol lengannya. Dia segera menyimpan ponselnya, tidak ingin orang itu melihat foto Aisyah yang tidak mengenakan cadar. Alfian lalu melihat temannya. Dia melihatmu terus. Bayu menunjuk seseorang yang duduk cukup jauh dari mereka. Siapa? Siapa lagi kalau bukan pengagum beratmu semenjak kita kuliah? Alfian kembali menyandarkan tubuhnya, tampak tidak tertarik. Katanya dia belum menikah, ucap temannya lagi. Itu urusannya, bukan urusan kita. Bayu langsung melihat wajahnya. Itu urusanmu, karena tampaknya dia masih jatuh cinta padamu. Alfian tidak menjawab. Dia memperhatikan kembali narasumber di depannya yang sedang berbicara. Beberapa saat kemudian, jam makan siang tiba. Selesai melaksanakan sholat zuhur, Alfian berjalan menuju tempat di mana makan siang telah dihidangkan. Setelah mengambil makanan, Alfian memilih untuk duduk di meja yang kosong. Baru saja dia duduk, tiba-tiba dia dikagetkan oleh Indira. Orang yang tadi dibicarakan temannya telah duduk di sampingnya. Alfian, apa kabar? Tanya Indira sambil menyimpan piring makannya di atas meja. Baik. Jawabnya melihat wajah Indira sekilas, kembali melihat makanannya di piringnya. Katanya kamu sudah menikah. Wah, selamat ya. Semoga kamu berbahagia dengan Anita. Tanya Indira berbahasa basi. Bukan Anita, aku tidak menikah dengannya. Indira terlihat kaget sejenak, namun kemudian dia tersenyum senang. Oh ya? Aku tidak percaya jika hubungan kalian tidak berlanjut sampai ke pernikahan. Indira tersenyum sendiri. Alfian tidak menjawab. Dia fokus memakan makanannya. Wanita itu pasti istimewa, ucapnya lagi sambil memainkan sendok di tangannya, melihat Alfian di sampingnya. Alfian lagi-lagi tidak menjawab. Dia hanya tersenyum sambil mengiyakan perkataan Indira di dalam hatinya. Sejurus dia mengingat istrinya, membuatnya kembali merindukan Aisyah. Alfian segera menghabiskan makanannya, karena selain dia merasa risih harus makan satu meja dengan seorang wanita, dia juga ingin segera menghubungi Aisyah. Lain halnya dengan Indira yang makan dengan santai, sambil sesekali melirik Alfian di sampingnya. Dalam hati dia terus mengagumi sosok pria yang sudah sejak dulu dikaguminya. Selain ketampanannya, kini Alfian tampak sangat berkarisma dan berwibawa, semakin membuatnya terpesona. Setelah selesai makan, Alfian mengambil ponselnya, dia lalu menghubungi Aisyah. Sambil menunggu jawaban telepon istrinya, Alfian beranjak dari duduknya. Tapi dengan cepat Indira menahannya. Memegang tangannya membuat Alfian kaget dan langsung menepis tangan itu. Maaf. Indira langsung menyadari kesalahannya. Alfian sangat kesal, namun dia tidak berani melihat wajah Indira. Dia terus memalingkan wajahnya. Tanpa Alfian sadari, sambungan telepon dengan Aisyah telah tersambung. Al, apa kamu marah padaku? Kenapa dari tadi kamu tidak berani melihat wajahku? Aku rasa kita tidak ada keperluan untuk saling berbicara, kecuali masalah pekerjaan. Aku tidak ingin kita mengobrol berdua seperti ini. Kenapa? Tak salah kan kita berbicara dan saling bertanya kabar? Tidak baik menurutku. Aku lelaki yang sudah beristri, dan kamu seorang wanita lajang. Aku takut akan ada fitnah di antara kita. Indira tersenyum sinis. Pasti karena istrimu yang posesif. Dia melarangmu mengobrol dengan wanita lain. Bukan istriku, tapi agamaku. Agamaku yang melarang aku mengobrol dengan wanita lain.
Jawab Alfian sambil melengos pergi meninggalkan Indira dengan kesal. Indira menatap kepergian Alfian dengan rasa sedikit kecewa dan kesal. Setelah bertahun-tahun pria yang dicintainya itu masih tetap tidak memperdulikannya, bersikap dingin dan tidak acuh padanya. Dulu dia tahu jika Anita lah yang membuat Alfian tidak menghiraukan dirinya dan perasaannya. Karena itu dia sangat membenci Anita. Dan sekarang setelah mendengar jika bukan Anita yang dinikahi oleh Alfian, sudah tentu membuatnya senang. Dia merasa bahagia Alfian tidak jatuh ke pelukan wanita yang dibencinya. Namun, kini dia bertanya-tanya, siapa wanita yang berhasil merebut hati Alfian dari Anita? Sudah tentu bukan wanita sembarang. Dia pastilah wanita yang jauh lebih baik dari Anita, membuat Indira ingin mengenalnya. Sementara itu, Alfian kaget mengetahui jika teleponnya telah tersambung. Sayang? Alfian terlihat panik. Dia takut istrinya mendengar semua pembicaraannya dengan Indira. Iya, jawab Aisyah dari ujung telepon dengan santai. Maaf sayang, pasti kamu mendengar semuanya. Iya, aku mendengarnya. Cinta dan kesetiaan teruji ketika waktu dan jarak memisahkan. Dan hanya kepercayaanlah yang mampu mempertahankannya. Aku percaya penuh padamu. Hanya itu yang bisa aku katakan padamu. Bahkan jika jarak ini melemahkanmu, aku tetap percaya akan doaku yang akan senantiasa menguatkan dan mendekatkan. Bersambung.